Shalom keluarga IDC, selamat hari Minggu. Memasuki bulan Desember, saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Amin. Dalam hari Minggu ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Markus Haliman Wangsa dengan tema Iman yang tetap kokoh di tengah penderitaan. Di mana natsnya dibawakan dari Mazmur pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-9. Dan saya akan bantu membacakan dari ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Demikian firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan bersama dengan Pendeta Markus Haliman Wangsa. Dan bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, silakan kirimkan permohonan doa Anda dan juga ucapan syukur ke nomor yang tertera di layar kaca. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk menghadap Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom, welcome Desember. Jemaat IBC, apa kabar di rumah? Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Bulan Desember ini di akhir tahun, kami masih dapat merasakan kebaikan Tuhan, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kami, dan benar Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan untuk memberkati kami, menyiapkan hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan siap memuji namanya? Amin. Yuk sama-sama kita akan camkan lagu yang merdu, menyambut kelahiran Kristus. Camkan lagu yang merdu. Lagu yang merdu, camkan malam yang bersuh, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah, turun malam bermadu.
oleh karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih karunia-Nya, kita masih ada sampai saat ini, sampai hari ini, sampai di bulan Desember tahun 2020 ini. Banyak hal sudah terjadi selama tahun ini, besar, kecil, apapun itu, ketika kita ada di atas atau bahkan ketika kita di bawah, kita yakin dan percaya bahwa Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dia menopang hidup kita, Dia menjagai, melindungi kita, Dia melihat kita setiap waktu. Mari dengan segenap hati kita bersaat teduh, renungkan kebaikan Tuhan. Naikkan syukur kita kepada-Nya atas kebaikan-Nya, kemurahan-Nya, pertolongan-Nya kepada kita.
selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya selamanya Engkau hebat di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu memanfaatkan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Selidiki kami Tuhan. Apakah benar-benar kami mengasihi-Mu, Yesus? Terima kasih Tuhan. Yesus, ini penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan. Hanya bagi-Mu, untuk kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, sembah. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Benar Tuhan, kami sungguh meninggikan Engkau. Kami sungguh memuja Engkau. Sebab anugerah-Mu, sebab kebaikan-Mu, sebab kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, firman Tuhan akan menjamah setiap kami. Amin. Menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap harapan baru yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Melalui hamba-Mu Pendeta Markus, setiap kami Tuhan diberkati oleh firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9, dan saya akan membacakannya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu aku tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat-ayat ini saya memberikan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah iman di tengah-tengah penderitaan. Iman di tengah-tengah penderitaan. Atau iman yang tetap kokoh di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur pasal 3 ini ditulis oleh Raja Daud. Ada yang mengatakan ini ditulis malam pertama ketika Daud bangun tidur. Malam pertama ketika Daud lari dari istana karena pemberontakan Absalom anaknya, dan kemudian malam pertama Daud tidur lalu bangun menulis Mazmur ini. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa ini ditulis setelah Daud kembali menjadi raja bagi bangsanya. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara kapan ditulisnya. Tapi jelas ini ditulis setelah peristiwa bagaimana Absalom anaknya
mengkudeta dia sebagai bapaknya sendiri. Ini suatu peristiwa yang sangat menyakitkan, sangat memukul Daud. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, Daud tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Itulah sebabnya saya berikan tema tadi, khotbah pada pagi hari ini adalah iman yang tetap kokoh atau kuat di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya kita kalau sedang menghadapi penderitaan, memang ada dua macam. Yang satu imannya makin kuat, dan yang satu mungkin imannya justru makin lemah, makin tidak atau kurang percaya kepada Tuhan. Tapi Daud tetap punya iman yang kokoh. Daud tetap punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah perisainya, Tuhan adalah penolongnya, seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Daud berkata di dalam doa yang berupa pujian itu demikian. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisaiku yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu itu banyak orang sudah berpikir dan berkata, sekarang ini Tuhan tidak menolong Daud lagi. Sekarang Tuhan sudah tidak menolong, Tuhan sudah meninggalkan Daud, sehingga Daud lari dari istananya. Tapi Daud tidak punya pemikiran seperti itu. Daud punya iman yang tetap kokoh. Maka Daud berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia yakin bahwa Tuhan tetap melindungi Daud, sehingga Daud akan dapat mengalahkan semua masalahnya itu. Daud dapat menyelesaikan masalahnya itu karena dia punya perisai, yaitu Allah itu sendiri. Atau Daud punya keyakinan bahwa masalah itu tidak akan terus terjadi dalam hidupnya, sebab ada perisainya, ada tamengnya, tidak akan sampai menghancurkan Daud dan kerajaannya. Bahkan dia berkata, perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya, Tuhanlah yang akan terus menegakkan Daud sebagai raja. Karena kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Daud. Karena Daud tetap yakin bahwa kemuliaan Tuhan itu masih ada di dalam dirinya. Dan kata lain, iman Daud tetap kokoh dan kuat di tengah kesulitan itu. Karena yakin Tuhan itu perisainya. Tuhan itu yang akan menolong dia. Tuhan itu yang masih tetap mengurapi dia. Yang menjadi kemuliaan Daud adalah Allah itu sendiri, bukan Daud. Dan hanya Tuhan yang tetap mengangkat kepala Daud. Tetap punya iman yang kuat dan kokoh. Yang kedua, Daud sangat yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Daud hanya yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Mari kita lihat ayat 8 dan 9. Daud berkata begini, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuh-musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu.
Memang Daud berdoa supaya Tuhan bangkit, supaya Tuhan menolong dia, karena dia adalah Allah Daud. Dialah yang telah pernah memukul rahang semua musuhnya. Dialah yang telah mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan Tuhan pasti akan menolong Daud itu. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Bukan manusia, tapi Allah sendiri. Memang Allah pasti memakai siapa saja yang bisa dipakai. Tapi Daud tetap yakin semua itu datang dari Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Daud benar-benar orang yang berserah total kepada Tuhan. Orang yang berserah total kepada Tuhan, sehingga sangat yakin bahwa kehendak Tuhan itu yang pasti jadi. Walaupun dia berdoa dengan iman dan sebagainya, tapi dia juga berserah kepada Tuhan, supaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Mari kita lihat saudara, ayat 5 dan ke-6 yang mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Ini sungguh luar biasa saudara. Memang Daud berdoa, berteriak dengan nyaring, berseru kepada Tuhan. Dan Daud punya keyakinan bahwa Tuhan itu akan menjawab doa Daud dari gunungnya yang kudus. Artinya dari tempat tahtanya saja Allah akan menjawab doa Daud itu. Yang di sini dikatakan dari gunungnya yang kudus, yaitu gunung Allah itu sendiri. Dengan keyakinannya itulah Daud berserah total kepada Allah. Maka kemudian Daud tidur. Maka dikatakan, aku membaringkan diri. Jadi setelah Daud memuji Tuhan, berdoa dengan keyakinan bahwa Allah itu penolongnya, Allah itu perisainya, Allah itu yang mengangkat kepalanya, Allah itu yang menjadi kemuliaannya, Allah itu juga yang menjawab doa-doanya. Lalu Daud tidur nyenyak, saudara. Lalu bangun, lalu tidur nyenyak. Saudara, ini suatu yang luar biasa, saudara. Pada umumnya, termasuk saya, dan mungkin saudara tidak. Mungkin itu saya saja. Saudara tidak. Kalau kita menghadapi masalah yang berat, walaupun sudah berdoa, walaupun sudah menyanyi, saya dan saudara, saya saja mungkin ya, itu bisa susah tidur, saudara. Kalau saya selalu berkata, Tuhan, aku mau tidur, aku mau tidur, aku mau tidur Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah berserah kepada Tuhan, aku mau tidur, aku mau tidur. Dan kemudian saya bisa tidur, saudara. Tidak stres. Daud tidak stres, saudara. Daud tidak stres. Mungkin stres sebentar, saudara. Seperti juga saya kalau stres sebentar, saudara. Kalau sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, merefleksikan firman Tuhan, lalu masih belum bisa tidur, lalu saya tadi sudah saya katakan, saya berkata, Tuhan, aku mau tidur. Aku mau tidur Tuhan. Aku tidak mau stres. Aku tidak mau tertekan. Aku mau tidur. Aku mau tidur. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Lalu tidur. Daud sudah. Aku meniru Daud, bukan Daud meniru aku. Aku itu meniru Daud. Karena Mazmur ini adalah bacaan Alkitab menjadi favorit saja saya. Yang saya baca sudah lebih banyak daripada yang lain. Karena kitab Mazmur ini adalah kitab bagaimana Allah, bagaimana manusia bicara dengan Allah. Bukan Allah bicara dengan manusia, tapi bagaimana manusia berbicara dengan Allah. Bagaimana manusia bercakap-cakap dengan Allah, yaitu Mazmur. Itulah menjadi favorit saya. Bacalah Mazmur, maka Anda akan
diberi kemampuan oleh Allah mengungkapkan seluruh isi hati Anda kepada Tuhan. Dan ketika Anda menghadapi masalah yang berat sekalipun, Anda tidak stres. Anda bisa tidur dengan nyenyak. Dan Anda bisa berkata seperti Daud ini, sebab Tuhan menopang aku. Sebab Tuhan itu yang menopang aku. Tuhan yang menopang Daud. Tuhan yang menopang hidup dan kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang menjadi penolong dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Dan betul saudara, akhirnya Tuhanlah yang menolong Daud itu sendiri saudara. Tuhan yang menolong Daud itu sendiri. Tuhan yang menolongnya. Karena apa saudara? Karena pada waktu itu ada peperangan antara tentara Daud dan tentara Absalom. Tentara Absalom sesung kalah. Tetapi Absalom pada waktu itu naik keledai. Karena peperangan sampai di hutan, dia naik keledai, saudara. Dan anehnya, saudara, Absalom itu di tengah hutan naik keledai itu, kepalanya, mahkotanya itu rupanya kenceng karena perang. Pasti itu kencang sekali mahkota atau yang menutupi kepalanya itu. Dan itu tersangkut di pohon dan tergantung di situ. Luar biasa sudah. Dan singkat kata, akhirnya dibunuh oleh petentara daripada Daud, yaitu Yoab, panglima Daud itu sendiri. Wah, ini luar biasa sesungguhnya. Tidak usah dibunuh oleh Yoab, sehingga harusnya bisa ditangkap dan dihadapkan oleh Daud. Tapi karena Yoab begitu marah, lalu dibunuh. Jadi Tuhanlah yang sesungguhnya menjadi penolong daripada Daud itu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam situasi sekarang ini, apakah saudara stres? Apakah saudara akan punya iman yang semakin kuat dan kokoh seperti Daud ini? Karena Anda punya keyakinan seperti Daud. Allah penolong saudara. Allah adalah perisai saudara. Dan hanya Allah yang bisa menolong saudara. Sehingga saudara bisa tidur nyenyak, tidak stres. Sampai kemudian Allah sendiri yang bertindak. Yang memberi hikmat kepada saudara, memberi jalan keluar sama saudara, dan saudara menjadi cakap menanggungnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatanmu. Allah itu setia dan adil. Sehingga ia membuka jalan keluar yang membuat saya dan saudara cakap menanggungnya. Amin. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan senantiasa beserta kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupkanlah saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Hidupkanlah mereka sesuai dengan firman-Mu. Hidupkanlah mereka sesuai dengan janji-janji-Mu. Dan hidupkanlah hamba-Mu juga sesuai dengan firman-Mu dan juga sesuai dengan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita.
dengan doa, berkat, dan syafaat. Namun sebelumnya, saya tetap umumkan. Mari kita menjadi murid Yesus. Sebagai murid Yesus, janganlah mengikuti kebiasaan banyak orang sekarang ini, yaitu bangun siang. Bangunlah pagi-pagi. Carilah Tuhan. Karena Yesus pun juga bangun pagi-pagi mencari tempat yang sepi dan berdoa. Jadilah murid Yesus yang bangun pagi lalu berdoa. Dan kalau Anda mau meningkatkan lagi, marilah berjalan dengan saya 4:30 sampai jam 5. Kemudian kita berdoa bersama-sama maksimum sampai jam 6 atau 5:30. Sehingga kita sungguh-sungguh mulai belajar murid Yesus yang paling dasar. Yang paling dasar, bangun pagi dan mencari Tuhan atau berdoa. Jangan malas. Marilah kita sekarang berdoa untuk mengakhiri ibadah ini dan juga doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan segera memberikan hikmat kepada bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk bisa segera mendapatkan vaksin sebanyak mungkin sehingga mencukupi seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 300 juta ini. Sehingga pencegahan corona ini segera dapat diatasi dengan baik. Kiranya Tuhan juga menjaga dan memelihara anak-anak-Mu, menjauhkan dari penyakit COVID ini. Dan kalau diterpa, supaya mereka juga tetap punya iman yang kuat dan kokoh, dan tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga memberikan terobosan-terobosan kepada anak-anak-Mu, khususnya dalam terobosan sosial ekonomi sekarang ini Tuhan. Karena ini melanda dunia. Tapi beri hikmat kepada anak-anak-Mu. Berikan akal yang mengandung hikmat. Sehingga oleh karena hikmat Allah dapat mendapatkan usaha yang baru, penghasilan, pekerjaan yang baru, yang membuat penghasilannya tidak berkurang, bahkan semakin meningkat. Karena di tengah-tengah kesulitan ini pun, kami tetap ingin menjadi alat Tuhan. Untuk dapat terus dipakai Tuhan, menjadikan Gereja Baptis Immanuel ini besar, benar, dan kudus di hadapan Allah. Yang dipakai Tuhan juga untuk mengutus banyak utusan-utusan Injil ke tempat-tempat yang lain, ke kota-kota lain, ke pulau-pulau lain di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dan ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa ibadah IBC online pada pagi hari ini. Amin. Shalom keluarga IBC, kiranya ibadah minggu ini bisa memberkati kita semua. Dalam rubrik IBC Updates hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait kegiatan IBC dan juga kegiatan selama bulan Desember ini. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap hari dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WA grup IBC.
Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Memasuki bulan Desember, IBC mengadakan beberapa kegiatan, di antaranya seperti HUT IBC, Natal Sekolah Minggu, Natal WBI, Malam Natal, dan Natal Umum dengan jadwal yang tertera di layar Anda. Mari doakan bersama untuk kebutuhan dana Natal IBC sebesar 15 juta rupiah. Persembahan khusus Natal dapat dimasukkan ke amplop khusus Natal atau melalui transfer dengan mekanisme yang tertera di layar Anda. Demikian IBC Updates hari ini. Stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless you.